Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. And I hope you are fine too. Do you have a breakfast today? Wah, Masya Allah. Okay students, today we will learn about thematic. Ya, hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki tema 4 ya. Pembelajaran 3 dan 4 ya. Tema 4 yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 1 hidup bersih dan sehat. Pembelajaran 3 dan 4. But before we study, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar dengan Mr. Fauzan dan Miss Rima tentang bangun datar, hidup bersih dan sehat, dan juga persatuan dan kesatuan di dalam rumah. Nah, hari ini kita pun sama belajar tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Kemudian kita juga belajar tentang bangun datar. Oke, teman-teman. Silahkan sebelum itu, teman-teman open your book page 16 ya. Teman-teman boleh buka buku tematik teman-teman halaman 16. Nah, sambil teman-teman membuka buku tematik halaman 16, teman-teman boleh melihat di sini Miss mempunyai 3 gambar. Coba teman-teman perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, pada gambar 1 nih teman-teman coba dilihat. Apa yang teman-teman lihat pada gambar nomor 1 ini? Ya, betul. Nah, di sini terdapat rumah, tetapi jika kita perhatikan rumah ini halamannya bagaimana, teman-teman? Iya, halamannya kotor ya. Banyak sampah berserakan, sampah dedaunan, sampah botol, sampah bekas makanan, itu semuanya berserakan di halaman rumah. Oke, coba Miss punya gambar lagi ya, gambar kedua, teman-teman boleh lihat. Silakan teman-teman amati. Nah, ini masih di area atau di sekitar di dalam rumah ya. Tepatnya ini di mana teman-teman? Ada yang tahu? Ada meja makan, ada wastafel. Ini di mana nih? Ya, good. Ini di dapur. Tetapi coba teman-teman perhatikan kembali di dapur ini. Kira-kira bagaimana keadaannya? Rapih, bersih atau bagaimana? Iya betul, sayang sekali ya teman-teman ya. Di sini terlihat dapur yang sangat kotor, meja dan kursinya juga kurang rapi, kemudian banyak sampah-sampah berserakan, piring-piring menumpuk ya. Oke, nah sekarang coba masih kita lihat gambar ya. Gambar di nomor 3, Miss keluarkan gambarnya. Oke, nah di sini ada gambar di dalam rumah. Ya, tepatnya di kamar tidur. Nah, kira-kira teman-teman lihat bagaimana nih kamar tidurnya nih? Gambar kamar tidur yang ini bagaimana? Apakah rapi dan bersih? Tidak, tentu sayang sekali ya. Kamar tidur yang kita lihat ini tidak rapi ya, karena coba dilihat ya. Baju, celana, kemudian ada kaos kaki, buku-buku itu berserakan ya, terletak tidak rapi ya, terletak tidak pada tempatnya ya. Nah, seharusnya buku tidak berada di bawah, kemudian kaos dan celana juga tidak berada di situ ya. Oke. Nah, kira-kira gambar 1 menurut teman-teman rapih tidak, bersih tidak? Iya betul, tidak ya teman-teman ya. Halaman rumah ini tidak rapi, tidak bersih ya. Oke, gambar 2 bagaimana? Apakah disebut rapi? Tidak juga ya teman-teman. Oke, gambar yang ketiga. Tidak juga ya. Jadi di gambar 1, gambar 2, gambar 3 ini adalah mencerminkan
gambar di mana di daerah rumah tersebut ya, di halaman rumah, di dapur, di kamar tidur, pada gambar ini tidak rapi dan tidak bersih. Oke, next. Nah, di sini Miss Tia punya gambar nih, teman-teman coba dilihat gambar di sini. Di sini terlihat anak yang sedang membuang sampah, tapi pada tempatnya sama. Gambarnya sama dengan yang ada di buku teman-teman halaman 16 ya. Di situ ada Titus tuh ya, ada Titus yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Oke, sekarang kita baca bersama-sama dulu ya. Rumah akan menjadi kotor apabila tidak dibersihkan. Rumah kotor juga akan menjadi sarang penyakit. Nah, rumah yang kotor akan berbau tidak sedap. Hewan pembawa penyakit seperti nyamuk, lalat, kecoa masuk ke dalam rumah. Rumah yang kotor juga mengundang kuman dan bibit penyakit. Nah, menurut teman-teman, sekarang coba teman-teman lihat gambar yang Miss punya. Apakah yang dilakukan anak tersebut? Iya, betul, sedang membuang sampah pada tempatnya. Nah, sama seperti gambar Titus ya yang ada di buku halaman 16. Iya, betul, membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang Miss Tia mau tanya kepada teman-teman, apabila teman-teman melihat sampah berserakan, apa yang teman-teman lakukan? Apa membiarkannya saja? Atau mengambilnya lalu memasukkan ke dalam tempat sampah? Oke, good, hebat teman-teman. Jika teman-teman melihat sampah yang berserakan, walaupun itu bukan sampah teman-teman, tidak apa-apa, teman-teman ambil, kemudian teman-teman buang pada tempatnya. Good, Masya Allah, itu adalah perbuatan yang baik ya teman-teman ya. Oke, jadi begini teman-teman, kita harus membiasakan diri kita untuk hidup bersih dan sehat. Dimulai dari hal-hal yang kecil ya, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu jika kalian sudah melakukan itu, membuang sampah pada tempatnya, nah berarti teman-teman sudah menerapkan hidup bersih. Nah, selain itu teman-teman, rumah yang kotor nih ya, apabila tidak dibersihkan, banyak sampah seperti tadi gambar ya, ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Rumah yang tidak pernah dibersihkan seperti itu, didiamkan saja, itu akan menimbulkan penyakit ya, karena mengundang banyak hewan-hewan penyakit seperti nyamuk, lalat, kecoa itu masuk ke dalam rumah. Bayangkan kalau di rumah kita banyak nyamuk, banyak lalat, banyak kecoa. Nah, itu pasti akan mengundang atau menimbulkan penyakit, akan jadi sarang penyakit. Maka dari itu teman-teman, kita harus hidup bersih. Jangan biarkan sampah-sampah menumpuk di rumah kita ya. Oke. Next, nah sekarang Miss Tia masih punya gambar ya. Silakan teman-teman lihat, amati gambar berikut ini. Nah, di sini lihat di meja makan bagaimana. Enak tidak dilihatnya teman-teman apabila ada piring-piring menumpuk, gelas-gelas kotor, tidak langsung dibersihkan? Bagaimana? Nah, iya betul teman-teman, tidak enak dilihatnya ya, tidak indah, tidak rapi ya. Kemudian lihat juga baju-baju menumpuk, tidak diletakkan atau digantungkan pada tempatnya. Nah, ini akan mengundang nyamuk. Iya, jadi banyak nyamuk. Kemudian sampah-sampah makanan tidak dirapihkan. Wah. Oke, sekarang kita baca ya teks bersama-sama. Rumah yang kumuh harus dibersihkan. Apabila tidak dibersihkan, menimbulkan bau tidak sedap, menjadi sarang penyakit dan membuat rumah tidak enak dipandang. Salah satu cara membersihkan rumah dengan menyapu. Kamu bisa menambahkan pengharum kain pel dan pengharum ruangan. Ya, jadi teman-teman, kalau misalnya di rumah kita melihat nih, sepertinya rumah kita kotor, banyak debunya atau banyak sampahnya. Nah, teman-teman boleh langsung mengambil sapu. Good, teman-teman sapu pelan-pelan. Setelah teman-teman sapu pelan-pelan, teman-teman pel ya. Boleh
teman-teman membantu bunda teman-teman ya di rumah ya untuk membersihkan rumah. Boleh, sangat boleh. Kemudian selanjutnya, jika misalnya teman-teman melihat nih mainan-mainan yang berantakan, kemudian baju-baju yang bertumpuk-tumpuk, apa yang teman-teman lakukan? Nah, teman-teman harus membereskannya ya. Letakkan baju-baju tersebut ke tempat semula. Oke? Nah, bagaimana untuk cara membuat rumah kita supaya tetap bersih, rapi, dan wangi, teman-teman? Gimana ya? Bagaimana nih? Oke, yang pertama, teman-teman dapat menyapu dan mengepel lantai rumah teman-teman ya. Yang tadi sudah Mistia sebutkan, jika kita melihat kotoran atau melihat debu, disapu, dipel ya, jangan dibiarkan saja. Jangan didiamkan saja ya. Nanti akan kotor ya, tidak enak dilihat dan tidak rapi, tidak bersih. Kemudian yang kedua, membersihkan atap rumah. Nah, ini bisa dilakukan oleh ayah, bunda ya, membersihkan atap rumah. Jadi terkadang ada beberapa rumah yang terlihat seperti ada, kalau teman-teman lihat misalnya ada seperti sarang-sarang ya di pojok-pojok sudut-sudut rumah. Nah, itu dibersihkan ya teman-teman ya. Kemudian membersihkan perabot rumah tangga ya, misalnya ada vas bunga atau misalnya pajangan-pajangan, figura-figura foto, itu harus sering dielap ya, dibersihkan, dirapihkan, jangan sampai debunya nempel di situ sampai tebal karena tidak dibersihkan. Oke, next. Kemudian mencuci peralatan rumah tangga ya, dicuci boleh. Kemudian kita harus menata dan merapikan barang-barang rumah tangga ya. Seperti tadi, letakkan barang-barang itu pada tempatnya teman-teman, jangan sembarang diletakkan ya. Seperti tadi, kaos-kaos diletakkannya di meja ruang TV atau di meja makan. Kemudian piring-piring seharusnya diletakkan di dapur, ini didiamkan saja ya di ruang tamu atau di meja makan. Itu tidak baik ya. Jadi teman-teman harus segera letakkan ke tempatnya semula. Kemudian memasang atau menaruh pewangi ruangan ini supaya ruangan kita tetap wangi ya, tidak engap ya, tidak berbau ya, supaya kita hirup ruangan itu wangi ya. Boleh ditambahkan pewangi ruangan, disemprotkan atau ditempel pewangi ruangan banyak ya, supaya ruangan tetap segar dan tidak engap, tidak berbau ya teman-teman. Oke.